Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju Angkatan 5 akan memaparkan sintesa nilai etika publik dan implementasinya bagi PNS. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Definisi dan lingkup etika publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Ketiga dimensi ini menjadi fokus utama di dalam pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika leluhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan pimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi etika publik. Dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah dan etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai standar aturan moral dan diterima di masyarakat. Dimensi modalitas. Unsur modalitas dalam etika pelayanan publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Pelaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, yaitu dari penguasa menjadi pelayanan, wewenang menjadi peranan, dan jabatan adalah sebuah amanah. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya yaitu 1. Pentingnya etika dalam urusan publik. 2. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. 3. Konflik kepentingan. 4. Sumber-sumber kode etik bagi ASN. 5. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Implementasi nilai etika publik bagi aparatur sipil negara. Lokus penerapan nilai etika publik di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju dengan isu tidak meratanya pelayanan kepegawaian di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan karena adanya konflik kepentingan. Gagasan pemecahan isu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju. Tahapan kegiatan. Yang pertama, menyampaikan laporan kepada pimpinan tentang kurangnya kualitas pelayanan dikarenakan ada beberapa karyawan yang tidak dapat menghindari konflik kepentingan atau mengutamakan hubungan kedekatan. Output,
tersampaikannya laporan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Adapun keterkaitan dengan nilai etika publik, yaitu dapat menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kontribusi terhadap organisasi, yaitu bagaimana menunjukkan sikap profesional demi perbaikan pelayanan instansi pemerintah setempat. Yang kedua, pimpinan melakukan rapat internal dengan semua pegawai terkait laporan komplain yang masuk. Output, hadirnya semua pegawai pada rapat internal untuk menyampaikan tanggapan dan solusi terhadap isu yang terjadi. Keterkaitan kegiatan dengan nilai aktualisasi, yaitu pimpinan sebagai pejabat publik melakukan peranannya secara tepat dan bijaksana, serta menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kontribusi terhadap organisasi adalah kepedulian pimpinan untuk kepentingan organisasi. Tahapan kegiatan ketiga yaitu menyediakan buku tamu sesuai hasil keputusan dalam rapat untuk pengisian tingkat kepuasan pelayanan ataupun saran perbaikan lainnya. Untuk outputnya, yaitu tersedianya media untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan. Keterkaitan penerapan nilai etika publiknya adalah semua pegawai menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif serta memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kontribusinya terhadap organisasi yaitu semua pegawai ikut berpartisipasi dalam menjaga nama baik organisasi. Tahapan kegiatan keempat, pimpinan melakukan monitor dan pengawasan terhadap pegawai dalam melakukan pelayanan kepegawaian di kantor BKD. Outputnya, terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap pelayanan kepegawaian di kantor BKD. Terkaitan nilai etika publiknya yaitu pimpinan dan pegawai menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Dan untuk kontribusinya terhadap organisasi yaitu salah satu tindak lanjut dalam mempertahankan kinerja organisasi sehingga berdampak baik bagi publik. Demikianlah pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.